adalah tentang akuntansi investasi saham. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi investasi saham. Investasi saham adalah kegiatan membeli sebagian pemilik perusahaan dalam membentuk lembar saham. Nah, dengan membeli saham, maka investor akan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari kinerja perusahaan. Nah, saham diterbitkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, misalnya Bursa Efek Indonesia, dan diperdagangkan secara terbuka, sehingga harga saham bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar dari kinerja perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari investasi saham. Yang pertama ada capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Ini terjadi ketika investor menjual harga lebih tinggi dari saat dia membelinya. Contohnya dia membeli 2.000 lalu dijual 3.000, maka capital gainnya 1.000 per lembar. Nah, ada pun keuntungan dari investasi saham yang kedua yaitu dividen atau pembagian laba perusahaan. Perusahaan yang mencetak laba dapat membagikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar bagian dividen yang diterima. Selanjutnya ada keuntungan dari investasi saham yaitu hak kepemilikan dan voting. Pemegang saham berhak ikut serta dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan memberikan suara atau voting dalam keputusan penting perusahaan. Selanjutnya ada likuiditas tinggi. Nah, saham sendiri mudah diperjualbelikan di bursa setiap hari kerja sehingga investor dapat mencairkan investasinya relatif cepat dibandingkan aset lainnya. Dan yang terakhir ada potensi keuntungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, nilai saham perusahaan yang baik cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi dan kinerja bisnisnya sehingga bisa memberikan hasil signifikan jika ditahan lama atau strategi buy hold. Kekurangan atau kemungkinan risiko kerugian investasi saham. Yang pertama yaitu capital loss. Capital loss yaitu kondisi kerugian yang diakibatkan lebih rendahnya harga jual saham daripada harga beli saham. Contoh, investor membeli saham dengan harga 1.000 per lembarnya. Kemudian, harga saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai Rp900 per lembar saham. Karena takut semakin turun harganya, maka investor tersebut menjualnya dengan harga Rp900, sehingga investor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp100 per lembar saham. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan dividen. Seperti yang diketahui, bila perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tersebut tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebagai pemilik saham. Selanjutnya, perusahaan dinyatakan bangkrut atau likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam kondisi tersebut, biasanya para pemegang saham akan mendapatkan posisi yang lebih rendah di mana hak klaim dari pemegang saham hanya mendapat prioritas terakhir dibandingkan dengan kreditur atas memegang obligasi. Setelah seluruh kewajiban dari perusahaan tersebut dilunasi dan terdapat sisa hasil penjualan aset, maka sisa tersebut baru dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Yang terakhir yaitu saham tersebut di-delisting dari bursa. Posisi ini merupakan resiko saham terberat bagi para pemegang saham yang sahamnya hanya dikeluarkan dari bursa saham. Biasanya pemegang saham tersebut posisi sahamnya akan hangus secara otomatis. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memiliki beberapa hak, di antaranya yang pertama, menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Kedua,
Metode pencatatan investasi saham ini akan tergantung dengan porsi investasi yang dimiliki oleh perusahaan investor. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode harga pokok atau biaya, disebut juga sebagai cost method. Apabila investor tak memiliki pengaruh signifikan kurang dari 20%. Yang kedua ada metode ekuitas atau equity method, apabila investor mempunyai pengaruh signifikan lebih dari 20%. Yang pertama ada cost method. Metode biaya didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investor jangka panjang di dalam surat berharga. Sebagai landasan metode ini, perusahaan anak dan induk diperlakukan sebagai dua perusahaan yang berbeda, sehingga penerimaan dividen atas pemilikan saham diakui sebagai penghasilan laba apapun rugi. Investasi ini diakui setelah surat berharga yang dimiliki terjual, walaupun antara perusahaan anak dan induk secara yuridis merupakan satu kesatuan ekonomi. Akan tetapi dari sudut akuntansi, keduanya dianggap merupakan perusahaan terpisah. Nah, beberapa ketentuan dalam metode biaya yaitu yang pertama ada investasi. Investasi dalam saham biasa dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan. Kedua ada dividen yang diterima, dilaporkan sebagai pendapatan dividen, kecuali dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengambilan modal atau likuiditas dividen dan dicatat sebagai pengurangan investasi. Nah, dengan metode ini, investasi dalam perusahaan anak selalu menggambarkan cost semula atau tetap, karena investasi atau laba maupun amortisasi dari goodwill perusahaan anak tak mempengaruhi perusahaan induk akun investasi anak. Metode ekuitas. Metode ekuitas didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi dalam sebuah perusahaan anak harus paralel dengan akuntansi perusahaan induk. Hubungan perusahaan induk dan anak merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada kepemilikan modal perusahaan anak memperlakukan penyelesaian pada perusahaan induk. Misalnya apabila perusahaan anak memperoleh laba, maka aktiva bersih akan naik. Demikian juga laba ditahan perusahaan anak. Maka perusahaan induk harus mempercepat kenaikan investasi pada anak dan laba ditahan. Begitu pula sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam metode ekuitas, yaitu satu, investasi dicatat sebesar biaya peroleh. Yang kedua, investor akan mencatat laba dari perusahaan investasi apabila perusahaan investasi akan bertambah dan sebaliknya. Yang ketiga, dividen yang diterima dicatat sebagai pengurangan akun investasi dalam saham. Selain itu, di akhir periode ini, investasi bisa berubah karena tiga hal, yaitu satu, laba atau rugi perusahaan anak. Yang kedua, pembagian dividen. Yang ketiga, pembelian saham baru. Untuk membedakan kalau kepemilikan kurang dari 20%, digunakan metode biaya, di mana dividen dianggap sebagai pendapatan, tapi kalau kepemilikannya 20% atau lebih, digunakan metode ekuitas, di mana dividen justru mengurangi investasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode ekuitas mencerminkan hubungan erat antara perusahaan induk dan anaknya.